Baik, kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya. Alex berada di atas balon udara dengan ketinggian 18 meter. Berarti ini ketinggiannya 18 meter di sini. Pada warna permainan lalu melihat temannya Betty yang baru membeli es krim di sebelah kanan. Berarti dari Alex sebelah kanan dengan sudut depresi 60, berarti Alex di atas, bola mata ada di atas. Kita garis mendatar, ukurnya untuk sudut depresi di sini dapatlah 60 derajat. Serta melihat temannya Charles yang duduk sebelah kiri bawah dengan sudut depresi 30. Berarti dari sini tetap sama, pandangan mendatar, normal, lalu sudut ke sana ini 30 derajat. Tentukan jarak Betty dan Charles. Betty di sini, Charles di sini. Berarti kita bisa melihat bahwa tadi ada ketinggian. Berarti kita anggap bahwa di sini pasti tegak lurus, namanya tinggi, mengukurnya pasti tegak lurus, siku-siku. Berarti di sini kita simbolkan aja. Ini misalkan A, ini B, Betty, ini C, Charles. Lalu balon ini anggap aja D, gitu ya. Nah, berarti di sini ada terlihat dua segitiga yang siku-siku, dimana ini berarti sudut 60 derajat depresi tadi sama aja sudut yang ada pada Betty, karena dia dalam berseberangan, sedangkan di yang ini juga sama dalam berseberangan, berarti di sini 30 derajat. Nah, kita bisa mencari jaraknya Betty ke Charles, B ke C, berarti B ke C sama dengan bisa jadi BD, kita cari jalan seperti itu, lalu kita cari nanti DC atau CD. Nah, untuk mencari BD dan DC kita amati masing-masing, yaitu segitiga yang siku-siku BDA yang pertama. Ini yang mau kita cari adalah BD, lalu kita bandingkan dengan yang diketahui yaitu AD, yaitu maka angka perbandingannya kita ingat bahwa BD itu terletak berarti di depan sudut yang atas ini. Kalau di sini 60, ini siku-siku, berarti di sini 30. Berarti BD di depan 30, angka perbandingannya 1 banding untuk yang AD. AD di depan sudutnya 60, berarti akar 3. Nah, kita substitusi datanya, BD belum tahu karena ditanyakan, AD-nya 18 sama dengan 1 banding akar 3. Dalam kali dalam tekniknya, ingat, luar kali luar, maka didapat BD sama dengan 18 per akar 3. Kita kalikan sekawan karena penyebut akar tidak lazim, maka dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka kita dapatkan 18 akar 3 per 3. Kalau kita sederhanakan 3 dengan 18, maka menjadi 6 akar 3 meter. Nah, untuk mencari panjangnya DC, sekarang kita melihat segitiga yang memuat sisi DC adalah segitiga DCA. Nah, kita sama seperti tadi langkahnya, DC yang ditanyakan banding dengan yang diketahui tadi AD, karena sama AD posisinya berimpit pada segitiga BDA dan DCA. Sama dengan kita cari angka perbandingannya DC di depan sudut. Kalau gitu ini siku-siku, ini 30, sisanya di atas yang 60. Berarti di depan 60 adalah akar 3 banding AD. AD ini di depan sekarang 30, berarti dia 1. Maka datanya kita masukkan seperti tadi, AD-nya 18, berarti dalam kali dalam tetap sama tekniknya berhitung, berarti dapatlah DC sama dengan 18 akar 3, satuannya meter. Oke, berarti panjang BD itu 6 akar 3. Kita bisa tulis di sini. Panjang DC-nya 18 akar 3. Karena di sini sama-sama pakai akar 3, kata lainnya dia suku yang sejenis, maka boleh kita gabungkan 6 ditambah 18 dapat 24 akar 3, satuannya meter. Ini kalau dalam bentuk akar 3. Nah, nanti kalau itu soal opsional biasanya nanti belum tentu dalam bentuk akar, bisa jadi bentuk yang lain. Sementara kalau ini dalam bentuk isai, maka diperbolehkan menjawab sampai di sini. Untuk kalau bentuk yang lain, maka kita harus mencari pendekatan.
Nah, kita simpulkan seperti ini. Lalu 24 dikali akar 3 itu mendekati berapa? Ingat bahwa akar 3 kita bisa mencari dengan jalan pendekatan seperti ini, yaitu di bawah angka 3 yang bisa diakar adalah angka 1, nilainya 1. Di atas angka 3 yang bisa diakar adalah angka 4, berarti akar 4 nilainya 2. Yang artinya apa? Akar 3 itu nilainya di antara 1 sampai 2. Berarti 1, komanya kita pakai per, cari, yaitu selisihnya 1 sampai 3 itu 2, 1 sampai 4 selisihnya 3. Berarti ini mendekati 1,66666 gitu ya. Atau mau dibulatkan 1,7 juga boleh. Oke. Maka kita gantikan di sini 1,7. Maka nilainya akan mendekati, kita coret-coret, 24 kali 1,7 dapat 82, 14, 16, 4, 2, 8, 0, 4. Ya, cek lagi 8, 2, 14. Ini 14, 6, betul. 4, 2, 8, 0, 1. Berarti dapat 40,8 meter. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Ini terkait dengan pertanyaannya adalah susunan siapa yang dapat disebut tigaan Pythagoras. Ya, tigaan Pythagoras. Kita harus ingat dulu bahwa tigaan Pythagoras itu syaratnya tigaan Pythagoras yaitu 1, bilangannya adalah bilangan asli. Yang kedua adalah memenuhi rumus Pythagoras. Nah, maka dari susunan tigaan bilangan sima ini ada akar 3 yang bukan bilangan asli. Berarti ini bukan tigaan Pythagoras. Lalu ini yang susunan bilangannya Angela ini juga bukan tigaan Pythagoras. Kenapa? Karena ada bilangan pecahan, bukan bilangan asli. Tinggal kita cek untuk yang susunan bilangan Saka. Kita akan cek di sini angka bilangan yang paling besar adalah 26. Berarti 26 kita kuadratkan. Nilainya nanti kita akan cek gitu ya. Ini sama dengan atau bukan gitu ya. 24 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka ini 676, ini 576 ditambah 100. Maka dapat 676, ini 676. Oh, berarti sama ya. Berarti nilainya ganti sama dengan ini kan tadi yang kita cari tahu. Berarti ini memenuhi dan bilangan asli. Berarti ini tigaan Pythagoras. Kita akan coba cek yang lainnya walaupun kita sudah menemukan yang susunan bilangan Saka. Untuk yang miliknya Sean sekarang, yang paling besar 21, berarti 21 kuadrat. Kita sementara pakai sama dengan ya, nggak apa-apa. 18 kuadrat, nanti kita cek ini 3 kuadrat. Ini 441, nilainya sama dengan enggak dengan 18 kali 18. Kita coba itu 4, 6, 14, 8, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 ditambah 9. Maka didapat 13, 3, 3. Nah, berarti ini tidak sama. Nah, kita coret sekarang. Berarti ini bukan ya, bukan tigaan Pythagoras. Walaupun dia bilangannya adalah asli, cuman tidak memenuhi rumus Pythagoras. Sekarang yang miliknya Agung, tinggal yang miliknya Agung kita cek. Yang paling besar 26. Oke, sama dengan kuadratnya belum, 25 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti ini 676 sama dengan 625 ditambah 49. Kita cek 14, 1. Nah, ini sudah kelihatan belakangnya berbeda. 76.
kelihatan ya tidak sama. Jadi 676 satunya 674, berarti ini bukan